Ya, shalom kekasih Tuhan, anak-anak rohaniku yang ada di GBI Clear Kota Bontang, serta cabang kami yang kami kasihi, yang dikembalikan oleh Pastor Nikodemusen di GBI Betania Blessing, Pasar Baru, Kota Jambi ya. Bahagia sekali kalau hari ini kita bisa membawa kehidupan Anda untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menyatakan kuasa Tuhan dalam pengharapan yang kita berikan kepada Tuhan. Ingat kekasih Tuhan, pengharapan itu adalah bukti bahwa kita masih hidup. Dan jangan sampai kita sebagai anak Tuhan yang masih hidup, pengharapannya salah kepada selalu yang sifatnya materi, sifatnya kesuksesan, sifatnya yang namanya duniawi. Nggak salah sih Anda punya materi ataupun hal-hal yang sifatnya kesuksesan secara duniawi, memang itu bisa kita perlukan di dunia ini. Tapi jangan itu menjadi prioritas pengharapan Anda. Pengharapan kita adalah sesuatu yang kita nantikan yang sifatnya ilahi. Dan itu sudah saya sampaikan dalam beberapa minggu yang lalu. Dan menarik sekali, pengharapan yang sejati adalah bagaimana saudara dan saya menjadi serupa seperti Kristus. Kita bisa mencapai tujuan Allah dalam kehidupan kita sampai kita menjadi satu pribadi yang nanti akan menerima kemuliaan Tuhan ketika dinyatakan pada waktu Yesus datang kali yang kedua, di mana Dia akan membawa kita serupa dengan gambarnya. Di mana pengharapan yang tidak terlihat seperti itu adalah pengharapan yang kita nantikan. Memang Bapak Ibu, kita tuh mengharapkan apa yang tidak kita lihat. Kalau apa yang sudah Anda lihat kemudian Anda harapkan, itu bukan pengharapan namanya. Roma pasal 8 ayat ke-24 dikatakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Jadi saudara dan saya harus tekun menantikan bagaimana keserupaan dengan Kristus itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, mungkin hari ini saudara punya pengharapan yang sifatnya materi dan itu sukar dijangkau. Tidak usah kecil hati Bapak Ibu. Kalau Tuhan memberikan sesuatu ya sifatnya materi seperti kesembuhan, mungkin Anda yang belum punya rumah, mungkin Anda yang ingin punya pekerjaan yang baik, termasuk jodoh, itu kan hal-hal yang Tuhan bisa taruh dalam diri kita. Tapi harus kata kuncinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kalau Anda diberi Tuhan namanya pengharapan yang sifatnya materi, itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk mencapai tujuan Allah dalam kehidupan setiap kita. Ya, tergantung bagaimana cara saudara mencapainya. Misalnya Anda pengen punya pengharapan, pengen punya mobil atau rumah, itu kan harganya ratusan juta bahkan miliar. Sementara kita gajinya berapa? Untuk bisa mencapai ke sana, Anda harus masuk dalam dimensi keajaiban. Dimensi di mana supranatural terjadi. Bukan kepada supranatural si jahat, tapi kepada supranatural yang ajaib yang mulia, yaitu kepada Tuhan. Jangan sampai Anda berharap mencapai kesuksesan, pergi ke dukun, pergi ke hal-hal yang sifatnya supernatural, jangan. Dan itu tidak akan membuat Anda serupa seperti yang Tuhan harapkan. Nah, ketika kita menginginkan atau mengharapkan sesuatu yang sukar, nah kita makin mendekatkan diri dengan Tuhan, mencapainya dan membiarkan Tuhan mewujudkannya bagi saudara. Nah, pada waktu kita menantikan, ya penantian pengharapan itu terjadi secara materi, perjalanan inilah yang akan membuat Anda menjadi serupa seperti Yesus. Seolah-olah Anda berkata, memang aku tidak punya uang Tuhan untuk mendapatkannya. Tapi Tuhan, jangan salah, saya punya hati yang bisa saya pakai jadi bayarannya untuk mendapatkan atau mencapai pengharapan itu. Asal yang kuharapkan itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti itu kasih Tuhan. Ingat bagaimana GBI Clear Kota Bontang pengen beli LED harga 500 miliar. Ya itu kan materi. Tapi cara mencapai ke sana Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki keserupaan dengan Kristus. Bagaimana diajar sabar, bagaimana diajar tekun berdoa, bagaimana diajar untuk menjadi pribadi yang suka mengalah, meredam konflik. Sehingga itu kan sifat-sifat Kristus. Diajar untuk menabur, diajar untuk berkorban. Itu kan kehidupan serupa dengan Kristus yang terjadi untuk mencapai hal-hal yang sifatnya materi yang dikehendaki Tuhan untuk Anda miliki gitu loh Bapak Ibu. Nah, khusus untuk Jemaat GBI Clear Kota Bontang juga hari ini ya kita punya proyek. Ya kita nggak mengadakan Natal untuk umum tahun ini, tapi kita akan fokuskan ya Natal kita tahun ini dengan pembuatan proyek yaitu pembangunan eskalator ya. Kita membutuhkan dana mencapai hampir 500 miliar. Itu sebabnya saya mengutuk pintu hati jemaat, memberikan kesempatan kepada jemaat untuk sama-sama kita hari ini untuk menggalang dana buat mewujudkan harapan yang Tuhan kehendaki bagi jemaat GBI Clear. Karena saya mengujinya sudah cukup lama, lebih dari 1 tahun. Bergumul dan berdoa, sampai akhirnya saya mendapatkan peneguhan bahwa kita tahun ini sebelum berakhir, kita akan berjuang sama-sama untuk mencapai harapan kepada Tuhan, memberikan eskalator bagi kita. Dan lihat cara Tuhan memberkati saudara ya. Yang pertama saudara dengar baik-baik. Kami khusus untuk jemaat GBI Clear Bontang, amplop persembahan saat ini hanya ada satu yang dibagikan kepada jemaat, yaitu amplop persembahan
khusus untuk dialokasikan buat pengadaan eskalator. Bagi Bapak Ibu yang pengen menabur perpuluhan ya, kami menyediakan amplop khusus ya. Anda bisa mendapatkannya di meja usher. Dapatkan perpuluhan di sana. Yang mau transfer juga boleh, rekening sudah kami sematkan ya di link bawah ini. Kemudian bagi Anda yang juga pengen menabur secara khusus spektakuler, tergerak untuk janji iman untuk menabur yang namanya eskalator, Anda juga bisa mendapatkan amplop yang ada di bawah, tulis nama dan juga bisa memberikan berapa nominalnya, atau langsung by transfer juga bisa dengan menghubungi koordinator dana sesi eskalator ini, Ibu Lora Gombo ya. Anda bisa mendapatkan di situ, dan ini kita akan menjadi satu tim yang luar biasa untuk mewujudkan Natal kita ya. Kalau perayaan Natal selesai ya selesai. Tapi kalau eskalator ini adalah fasilitas umum jemaat yang akan dinikmati bukan hanya saudara, tapi juga untuk anak cucu kita. Apalagi yang lansia. Jadi nggak perlu capek lagi untuk Anda bisa menikmati ibadah di lantai 2 tanpa harus ya sakit lutut ya naik ke lantai 2. Eskalator akan Tuhan sediakan bagi kita. Dan lihat cara Tuhan mewujudkan eskalator ini. Melalui siapa? Nih saya akan ambil dari kisah Markus pasalnya yang ke-10 ya. Kita akan baca di ayatnya yang ke-49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lihat, Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus yang pengemis dan buta itu melalui orang lain. Ya, dia suruh orang lain untuk menjemput Bartimeus untuk terima perwujudan pengharapan Bartimeus untuk sembuh dari butanya. Nah, kita juga gitu. Kita berseru sama Tuhan. Jemaat Jambi juga begitu. Lagi bergumul untuk izin gereja, surat tanah, dan juga pembangunan gerejanya. Itu pengharapan yang mustahil secara materi. Tapi kau punya Tuhan yang ajaib yang sanggup mengadakannya. Ya, dengan cara apa? Dia bisa pakai orang lain. Ya, Anda bisa dipakai untuk jadi saluran berkat buat memenuhi harapan yang dimiliki oleh seseorang supaya Anda jadi berkat. Nah, pembangunan eskalator ini, siapakah orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk menyalurkan berkat Tuhan dalam hidupnya supaya harapan Bartimeus ini yang lemah tak berdaya ini menjadi kenyataan. Saya rindu jemaat Clear bukan cuma sekedar menonton, tapi juga menjadi ambil bagian buat pembangunan eskalator ini. Silakan kekasih Tuhan menabur, juga jemaat Jambi yang hendak bergumul membangun gereja, ayo jangan berhenti menabur. Tuhan itu tidak pernah ngajarin Anda memberi, tapi Tuhan ajarkan Anda untuk berkorban supaya Anda menjadi pribadi yang memiliki keserupaan dengan Kristus dalam soal kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pengharapan kita adalah pengharapan yang berkenyataan. Salam pembangunan, salam kemenangan, dan salam pengharapan.